Halo sahabat pecinta tanaman hias. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman hias aglonema. Di depan saya ini sudah ada aglonema jenis red stardust. Para sahabat pecinta tanaman hias, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengembangbiakan tanaman hias aglonema ini tanpa harus menunggu munculnya anakan. Jadi kita dapat memperbanyak menggunakan pemotongan akar. Bagi teman-teman yang memiliki aglonema yang sedang menunggu anakan namun tidak muncul anakannya, ditunggu beberapa lama, sekian bulan, sekian tahun namun tidak muncul juga, kalian dapat melakukan cara yang akan saya ajarkan berikut ini. Caranya yaitu dengan melakukan pemotongan akar ya. Perbanyakan melalui pemotongan akar tanpa harus muncul anakan aglonema tersebut. Cara ini dapat mempersingkat waktu dalam perbanyakan aglonema. Baik, bahan-bahan yang digunakan dalam perbanyakan aglonema melalui pemotongan akar yaitu sebagai berikut. Kalian harus menyiapkan media tanam. Di sini saya menggunakan sekam bakar dan sekam basah 1:1. Jadi kenapa saya menggunakan ini? Karena memang aglonema dalam penggunaan media tanam itu harus menggunakan media tanam yang poros air ya. Jadi maksudnya poros air itu jika disiram dia langsung meresap ke bawah ya, tidak menggenang. Oke. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan ini betadine dan antrakol. Betadine ini fungsinya sebagai antibakteri dan antrakol sebagai fungisida untuk jamur ya, karena aglonema itu sendiri penyakitnya yaitu bakteri dan jamur. Jadi ini bisa kalian peroleh di toko pertanian. Sini saya menggunakan antrakol dan ini betadine bisa kalian peroleh di apotik. Kemudian pisau ya untuk memotong. Usahakan pisau steril ya. Kalian bersihkan dulu. Baik, setelah mempersiapkan bahan-bahan tadi, kita harus mempersiapkan aglonema yang akan kita perbanyak melalui akar. Ya, caranya sebagai berikut. Kita lakukan pembongkaran dulu. Di sini dapat kita lihat akarnya cukup banyak dan kita bisa melakukan pemotongan menjadi beberapa bagian.
Baik, caranya yaitu untuk bagian yang memiliki daun kita sisakan akar ya. Artinya jangan dipotong di sini. Kita sisakan akar untuk pertumbuhan daun yang sudah ada. Kita potong di sini. Ini kita sisakan beberapa helai akar untuk membantu pertumbuhan daun yang sudah ada ya, daun indukan. Kemudian selanjutnya kita oleskan betadin. Tujuannya agar tidak ada bakteri yang masuk ke batang. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita diamkan selama 5 menit biar betadinnya mengering. Kita taruh sini saja. Nah, kemudian akar yang kita potong tadi ini bisa kita bagi menjadi 2 ya, 2. Kita lihat dulu. Di sini ada mau muncul tunas ya. Berarti kita potong di sini. Dengan menyisakan bagian atas yang memiliki akar. Oke, kita potong di sini ya. Kemudian kita oles betadin. Kita diamkan biar mengering. Yang satunya. Kita biarkan kering selama 5 menit. Kemudian teman-teman persiapkan pot ya. Kita menggunakan pot yang kecil dulu. Jadi pot tersebut kita bikin lubang baru ya, yang agak besar ya di sini. Nah, ini lubang standar dari toko. Kita bikin tambahan lubang baru yang besar. Sini saya bikin 3. Tujuannya yaitu agar pada saat melakukan penyiraman air bisa langsung terbuang ke bawah. Jadi tidak ada endapan air karena aglonema itu sendiri tidak baik ya jika di bagian dasar ini ada endapan air karena dapat menyebabkan pembusukan akar. Jika akar sudah busuk, maka dengan sendirinya daun ini dari bagian bawah satu demi satu akan menjadi layu dan busuk ya. Jadi itu rumusnya, akar jangan sampai terendam terlalu lama. Makanya kita harus menggunakan media tanam yang poros air. Jadi kebanyakan kegagalan dalam memelihara aglonema yaitu
terlalu rajin menyiram, kemudian lubang pot yang masih menggunakan lubang standar. Jadi caranya kalian harus menambahkan lubang yang cukup besar agar tidak terjadi endapan air di dasar pot, karena dapat menyebabkan kebusukan akar. Baik, selanjutnya kita siapkan wadah kecil ya, yang kita beri sedikit air untuk melarutkan antrakol ya sebagai fungisida. Seperti ini teman-teman. Jadi setelah potongan aglonema yang kita beri betadine tadi mengering, kemudian kita celupkan ke larutan fungisida. Seperti ini ya. Kita biarkan kering dulu. Baik, kita tunggu kering, kemudian kita lakukan penanaman. Selanjutnya, media tanam yang kita potong tadi, kita lakukan penanaman kembali. Jadi kepada teman-teman sahabat pecinta aglonema, untuk menanam aglonema, ukuran pot juga harus disesuaikan dengan akarnya ya. Jadi jangan menggunakan pot yang terlalu besar, karena pot yang besar akan memperlambat pertumbuhan daun ya. Jadi sesuaikan dengan akarnya agar pertumbuhan daun lebih cepat dan sehat. Oke teman-teman, ini yang indukan yang sudah saya tanam kembali ya, dengan menyisakan sedikit akar dari hasil pemotongan tadi. Seperti ini. Jadi ini dilakukan penyiraman jangan setiap hari ya teman-teman. Penyiramannya dengan cara kalian cek dulu media tanamnya, jika masih basah jangan kalian siram. Selanjutnya kita akan melakukan penanaman akar yang kita potong tadi.
Jadi dalam pemotongan akar tadi, usahakan pada saat menanam potongan yang di atas ini usahakan muncul ke permukaan ya. Jangan terkubur seperti ini ya. Kalian perlihatkan permukaannya. Maka nanti akan muncul tunas di samping-samping ini ya. Kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan maka akan muncul tunas. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah hasil pemotongan akar yang saya lakukan 1 bulan yang lalu. Mari kita cek seperti apa perkembangannya. Nah, di sini sudah terlihat tunas baru ya. Ini tunas baru sudah muncul. Di sini sudah muncul tunas baru. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan aglonema yang saya kembangbiakan melalui akar. Ini sekitar berumur 2 bulan ya. Ini aglonema jenis Moonlight, dan ini aglonema jenis Widuri. Kemudian ini ya, ini aglonema jenis Red Stardust ya, masih dari indukan yang sama. Ini yang barusan kita potong tadi. Ini ada muncul 3 tunas ya. Ini kurang lebih berumur 3 bulan ya. Jadi teman-teman, setelah aglonema muncul daun seperti ini, maka pertumbuhannya pun akan cepat ya. Setiap kali dia muncul daun dan mulai dewasa, maka disusul dengan tunas daun yang baru. Oke teman-teman, sahabat pecinta tanaman hias, perlu saya sampaikan bahwa dalam perawatan aglonema yang perlu kalian perhatikan yaitu proses penyiraman. Penyiraman jangan terlalu sering ya. Cukup kalian cek media tanam, jika masih basah jangan kalian siram, dan jika sudah kering baru boleh kalian siram. Dan yang kedua, dalam perawatan aglonema kalian dapat melakukan penyemprotan ya setiap seminggu sekali menggunakan vitamin B1. Kalian dapat memperolehnya di toko pertanian. Dan juga media tanam yang digunakan yang perlu menjadi catatan ya, harus yang poros air ya. Yang poros air di sini terdapat pada media tanam berupa sekam bakar dan sekam basah juga bisa ya. Untuk pemupukan kalian dapat melakukannya seminggu sekali ya. Pupuk bisa menggunakan NPK Mutiara dan
dekastar ya. Kalau memang tidak ada dekastar, kalian bisa menggunakan NPK Mutiara. Untuk penyiraman, teman-teman bisa menggunakan, jadi kalau saya, karena penyiraman jarang dilakukan, jadi setiap melakukan penyiraman, air saya campur dengan larutan antrakol ya, agar terbebas dari jamur. Untuk aglonema sendiri itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama jenis lokal, dan yang kedua jenis impor. Seringkali dalam perawatan aglonema, untuk aglonema lokal itu perawatan lebih mudah dan tidak rewel. Tapi untuk aglonema impor seperti ini ya, jadi kelebihan aglonema impor karena pengembangbiakan awalnya melalui kultur jaringan, jadi untuk aglonema jenis impor memang dari segi perawatan agak rumit ketimbang aglonema lokal. Karena aglonema impor tersebut bibit awalnya itu diadakan melalui kultur jaringan. Dan kelebihannya dia memiliki corak warna yang cerah dan sangat menarik. Nah, seperti ini aglonema jenis Red Stardust, sehingga perawatannya pun harus ekstra ketimbang aglonema jenis lokal. Baik, sahabat pecinta tanaman hias, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, salam pecinta tanaman hias aglonema.